1E325030, program studi informatika ruang 2. Di sini saya akan mengerjakan kode-kode input-output lanjutan, yaitu membuat file CSV dan juga membaca filenya. Di sini saya sudah membuat folder bernama input-output lanjutan, kemudian membuat file baru di dalam foldernya. Di sini saya membuat filenya yaitu menulis.py. Langsung saja kita buat kodenya, yaitu import CSV karena kita ingin membuat kode CSV. Lalu di sini saya membuatnya sebagai fungsi, maka def CSV data mahasiswa dan parameternya kosong ya, atau tidak ada. Lalu masukkan data mahasiswanya. Di datanya yaitu nama, NIM, IPK, dan jurusan. Kemudian data baru lagi yaitu Lisa, NIM-nya yaitu 2021004, IPK-nya 39, dan jurusannya SI. Kemudian data baru yaitu Rudi, NIM-nya 2021005, IPK-nya 3,4, dan jurusan TI. Lalu membuat program membacanya, yaitu with open mahasiswa baru, CSV, write, new line, encoding, UTF-8 as file, CSV writer sama dengan CSV writer file. Lalu kita menulis semua datanya, yaitu CSV writer, write raw, data mahasiswa, dan print file mahasiswa baru CSV berhasil dibuat. Lalu kita run. Kita lihat apakah berhasil atau tidak. Oke, sudah berhasil. Dan kita membuat file baru untuk outputnya, untuk memanggil fungsinya. Di sini saya membuat output menulis.py. Lalu di sini kita tulis from menulis itu nama file yang kita buat tadi. Lalu import fungsinya yaitu CSV data mahasiswa. Lalu kita panggil nih fungsinya yaitu CSV data mahasiswa beserta parameternya. Jadi karena parameternya kosong, jadi hanya tanda kurung saja. Lalu print down agar terlihat apakah itu jalan di terminal atau tidak. Kita run programnya. Dan terlihat di pojok kiri datanya sudah ada ya, mahasiswa baru CSV, nama, NIM, IPK, dan jurusannya. Lalu di sini saya membuat file baru yaitu membaca.py. Programnya yaitu import CSV, lalu membuat fungsi yaitu def baca file dengan parameternya kosong. Lalu with open mahasiswa baru CSV, read, encoding UTF-8 as file, CSV reader sama dengan CSV reader file, headernya sama dengan next dengan parameter CSV reader, print header, lalu for row in CSV reader, print row. Kita run dan sukses. Kemudian saya membuat file lagi untuk memanggil fungsi yang sudah dibuat. Jadi di sini saya beri nama output baca.py. Lalu kodenya yaitu from membaca, import fungsi yang sudah kita buat tadi yaitu baca file. Kemudian kita panggil fungsinya baca file dengan parameternya kosong, kemudian print down. Lalu kita run kodenya. Dan terlihat di terminal datanya ya,
yaitu headernya name IPK jurusan, dan data mahasiswanya ada Lisa dan Rudy. Kemudian di sini saya akan membuat file lagi, tapi dengan menulis dictionary. Jadi filenya saya beri nama menulis dictionary.py. Programnya yaitu import CSV, kemudian membuat fungsi yaitu def CSV datadik dengan parameter kosong, lalu data mahasiswanya kita isi. Di dictionary kita menggunakan kurung kurawal dalam memberi datanya, dan datanya itu langsung aja mendatar nama, NIM, IPK, dan jurusan. Lalu with open mahasiswa dik CSV write new line encoding UTF-8 as file names yaitu nama, NIM, IPK, dan jurusan. CSV writer sama dengan CSV dik writer, file names sama dengan file names. Lalu CSV writer write header for MHS in data mahasiswa CSV writer .write raw MHS. Lalu kita run datanya dan sukses. Kemudian di sini saya akan panggil lagi fungsinya. Jadi di sini saya buat file baru yaitu output menulis dig.py. Programnya itu from menulis dig import fungsi yang tadi yaitu CSV datadig. Kemudian kita panggil CSV datadig dengan parameter yang kosong, lalu print sukses. Kita run kodenya dan filenya muncul di pojok kiri. Lalu saya membuat file lagi untuk membaca dictionary-nya. Jadi di sini saya buat nama baca di py. Dan kodenya itu import CSV dengan fungsi def membaca dik with open mahasiswa di CSV read encoding UTF-8 as file CSV reader sama dengan CSV dik reader file for row in CSV reader print f nama .2 row di nama dan print f nim row di nim, print f IPK row dari IPK, dan print jurusan row dari jurusan. Lalu print tanda simbol kurang sebanyak 3 kali sebagai pembatasnya. Kita run kodenya dan sukses. Kemudian kita buat file baru untuk memanggil fungsi yang sudah dibuat ini. Jadi di sini saya buat output baca dig.py. Lalu kodenya itu from baca dig import membaca dig kemudian membaca dig dengan parameter kosong dan print sukses. Lalu kita run kodenya dan di terminalnya seperti ini ya. Nama Lisa, NIM-nya, IPK-nya 3,9 dan jurusan SI. Begitupun juga dengan nama Rudy, NIM-nya, IPK-nya 3,4 dan jurusannya TI. Lalu di sini saya akan membuat program Python yang membaca file CSV berisi data mahasiswa dengan ketentuan file mahasiswanya itu CSV yang ada kolom nama, NIM, IPK, dan jurusan. Nah, di sini saya membuat file baru yaitu menulis dulu karena saya ingin menginput data mahasiswanya terlebih dahulu. Kodenya yaitu import CSV dengan fungsi def CSV data mahasiswa dengan parameternya kosong, lalu saya isi data mahasiswanya. Di sini saya menggunakan dictionary. Jadi semua datanya itu menggunakan kurung kurawal
nama Rizky Alia, NIM, bla bla bla, IPK-nya 4 dan jurusannya informatika. Begitupun juga dengan data seterusnya. Di sini saya menggunakan 15 data mahasiswa dengan jurusan yang ada yang berbeda-beda, ada yang sama. Ada Jeva, ada Dita, ada Hikal, Juwita, Kela, Nola, Mahen, Fiona, Juan, Gadis, Raven, Linda, Erika, dan Justin. Lalu masuk ke program menulisnya, yaitu with open. Di sini saya beri nama filenya yaitu mahasiswa CSV. Lalu write new line encoding UTF-8 as file names yaitu nama, NIM, IPK, dan jurusan. Lalu CSV writer sama dengan CSV dict writer. File names sama dengan file names. Lalu CSV writer dot write header. Lalu for MHS in data mahasiswa, CSV writer row MHS, dan print file mahasiswa CSV berhasil dibuat. Kita run kodenya, dan di terminalnya data-datanya udah keluar ya. 15 datanya udah keluar. Kemudian di sini saya membuat file baru untuk memanggil fungsi menulis. Jadi namanya itu output menulis.py. Kodenya itu from menulis import CSV data mahasiswa, dan kita panggil fungsinya yaitu CSV data mahasiswa dengan parameter kosong dan print sukses. Kemudian kita run dan filenya muncul di pojok kiri sebagai mahasiswa CSV. Kita buka dan terlihat di sini ada 15 data dengan nama, NIM, IPK, dan jurusannya. Kemudian saya ingin membuat file baru yaitu file membaca, di mana dia akan membaca dari file CSV yang sudah dibuat, lalu dapat menghitung IPK rata-rata, IPK tertinggi, dan IPK terendah, lalu menghitung jumlah mahasiswa per jurusan, dan membuat laporan TXT-nya. Lalu dapat menyimpan file baru, di mana isi file itu adalah mahasiswa yang berprestasi, yaitu dengan IPK di atas 3,5. Jadi di sini saya membuat filenya, yaitu membaca.py. Lalu kodenya yaitu import CSV from statistic import main. Kenapa kita pakai ini? Karena kita ingin mencari rata-ratanya. Jadi kita pakai fitur yang udah ada di VS Code, yaitu menggunakan statistik ini. Kemudian membuat fungsi. Fungsi pertama yaitu membaca data ya, file yang sudah dibuat, yaitu def baca mahasiswa. Lalu data sama dengan kurung siku, lalu with open mahasiswa.csv read encoding UTF-8 as file, CSV reader sama dengan CSV.dict-reader file. Lalu for row in CSV reader, row IPK. Nah, di sini kita jadikan nilai IPK itu sebagai float karena nilainya itu berkoma ya. 3,4, 3,5, makanya kita pakai float. Jadi sama dengan float row IPK. Data append row, lalu print f nama, row dari nama, print name, row dari name, print IPK, row dari IPK, dan print jurusan, row dari jurusan. Kemudian kita kembalikan fungsinya, yaitu return data. Kemudian di sini saya akan membuat fungsi yang kedua, yaitu menghitung nilai rata-rata IPK, nilai tertinggi IPK, dan nilai terendahnya. Jadi di sini kita pakai def hitung statistik dengan parameternya data, lalu IPK list sama dengan M IPK, for M itu di dalam data, lalu return
rata-rata, titik 2 mean IPK list, lalu nilai tertinggi, max IPK list, terendah itu min IPK list, dan tutup returnnya menggunakan kurung kurawal. Lalu untuk fungsi ketiga, di sini saya ingin menghitung mahasiswanya ya per jurusan. Jadi di sini menggunakan fungsi yaitu def mahasiswa per jurusan dengan parameter data, lalu hasil sama dengan kurung kurawal, for M in data, J sama dengan M jurusan, lalu hasil J itu sama dengan hasil get J, 0 ditambah 1. Lalu return fungsinya, return hasil. Kemudian fungsi berikutnya yaitu saya ingin membuat file baru yaitu mahasiswa berprestasi dengan file CSV. Jadi di sini def berprestasi dengan parameternya tuh data dan nama file. Nama filenya itu mahasiswa berprestasi CSV. Kemudian masukkan program menulis filenya yaitu with open, nama file, write, new line, encoding UTF-8 as file, lalu writer sama dengan CSV dig writer, file names yaitu nama, NIM, IPK, dan jurusan. Kemudian write header, lalu for M in data, if M IPK besar dari 3,5 maka writer read row M. Lalu untuk fungsi berikutnya yaitu membuat laporan berupa bentuk file txt. Jadi di sini yaitu def buat laporan dengan parameternya yaitu statistik, lalu perjurusan, dan file name. File name-nya ini laporan txt. Lalu buat program menulis file dengan txt yaitu with open, file name, write encoding UTF-8 as file, lalu fwrite statistik IPK /n itu untuk membuat baris baru, lalu fwrite lagi, f rata-rata titik 2 diambil dari statistik rata-rata yang fungsi tadi, lalu baris baru. Kemudian fwrite f IPK tertinggi diambil dari statistik tertinggi tadi, lalu baris baru lagi, dan fwrite IPK terendah kita ambil dari fungsi statistik terendah. Kemudian fwrite jumlah mahasiswa per jurusan, for jurusan jumlah in per jurusan items, lalu fwrite f diambil dari jurusan dan jumlahnya. Kemudian kita run datanya dan udah sukses. Lalu kita buat file lagi yaitu output membacanya untuk mengimpor atau memanggil fungsi-fungsi yang sudah kita buat barusan. Lalu kodenya yaitu from membaca itu nama file yang tadi, import kita masukkan nama-nama fungsinya yaitu baca mahasiswa, hitung statistik, lalu mahasiswa per jurusan, berprestasi, dan buat laporan. Jangan lupa ditutup menggunakan kurung biasa. Lalu kita masuk ke fungsi output ini, def output membaca dengan parameter 0.2, kita panggillah fungsi-fungsi yang sudah kita buat tadi, yaitu data sama dengan baca mahasiswa, statistik sama dengan hitung statistik data, lalu perjurusan sama dengan mahasiswa perjurusan dengan parameternya yaitu data,
lalu buat laporan dengan parameternya statistik, lalu perjurusan, dan laporan TXT. Lalu print laporan TXT berhasil dibuat. Dan juga panggil lagi fungsi yang berprestasi tadi dengan parameter data dan mahasiswa berprestasi CSV. Lalu print file mahasiswa berprestasi CSV berhasil dibuat. Lalu buat if name sama dengan main dan output membaca. Setelah itu kita coba run kodenya. Oke, ternyata ada problem-problem sedikit. Kita cek dulu, sepertinya ada typo-typo. Oke, mari kita coba run. Ternyata sukses. Ini tampilan di terminalnya, ada data-datanya. 15 mahasiswa itu ada nama, NIM, IPK, dan jurusannya. Kemudian di pojok kiri sudah ada data mahasiswa berprestasi dan juga laporan TXT-nya. Di laporan TXT-nya ada statistik IPK yaitu rata-ratanya 3,61, IPK tertingginya yaitu 4, IPK terendahnya 3,2, lalu jumlah mahasiswa perjurusannya itu informatika ada 3, teknik sipil ada 2, sejarah ada 3, sastra Indonesia 2, biologi 2, hukum 1, fisika 1, dan seni 1. Dan di file mahasiswa berprestasi di sini ada 9 nama mahasiswa dengan Rizky Alian dengan NIM 4 di jurusan informatika, Jeva 3,7 teknik sipil, Hikal 3,9 sastra Indonesia, Juwita 3,6 informatika, dan seterusnya. Oke, cukup sekian video dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.